bangun tidur cari handphone, Iya, betul. bukan minum air putih dan seterusnya. Kalau dikalkulasikan mainannya itu sudah sampai 80-an. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, ngobrol pintar bareng usaha muda. Jadi malam ini kita bersama dengan Fadli, Yes. salah satu pengusaha muda yang ada di Makassar. Min. Ya, bisa dikategorikan seorang pengusaha muda yang sedang grow dan tetap milenial sepertinya. Ya, Kak Fadli. Jadi kita sekarang ini Kak berada di depan store tak? Kalau tidak salah ini Namanya 27 Store. 27 Store. 27 Ini bergerak di bidang apa Kak? Retail. Retail. Retail karena kita jual handphone toh, jual HP Ya. yang unitnya lumayan banyak dan berbagai tipe, iPhone, Android. Jadi ada Android, ada iPhone. Yes. Nah, betul. Kurang lebih berapa lama menjual? Kalau berdirinya 27 sudah sekitar tahun 2015. 2015 ya sudah mulai menjual. Cuman saya aktif menjual setahun terakhir karena persoalan pekerjaan. Iya. Jadi tidak terlalu aktif. Baru setahun ini benar-benar fokus. Jadi sekarang kita masih berkuliah atau seperti apa Kak? Status pendidikan. Iya, status pendidikan. Kak. Saya mahasiswa pasca sarjana di salah satu universitas swasta di Kota Makassar, Universitas Fajar, angkatan 2000 belum selesai. Dan masih belum selesai. Ah. Nah, cuman yang menarik ini Kak, kenapa Kak pilih bisnis retail handphone? Oke, kenapa memilih untuk bisnis handphone? Yeah. Pertama, handphone sekarang sudah jadi kebutuhan primer. Iya. Jadi banyak orang yang sudah betul-betul memang merasakan handphone itu sudah dekat dengan dirinya. Bangun tidur cari handphone, Iya, betul. bukan minum air putih dan seterusnya, cari handphone, cek handphone. Karena sub informasi sekarang sudah ada di tangan kita, informasi, berita dan seterusnya. Itu kan sudah bisa kita genggam dengan cepat. Betul. Jadi itu yang membuat kita memilih handphone. Tapi betul. kenapa tidak memilih seperti mungkin banyak teman-teman muda di luar sana itu memilih membuat sebuah kedai-kedai sederhana, membuat warkop, membuat kafe. Oke. Karena sebenarnya saya tidak punya ilmu tentang kafe, tidak punya pengetahuan tentang. Iya. Saya suka kopi, Iya. tapi tidak berkecimpung di bidang kopi. Iya. Saya fanboy Apple, maksudnya dari user iPhone 4, 4S ke 5 sampai ke dan seterusnya sampai sekarang. Sampai Jadi sekarang. saya tahu produk yang saya jual gitu. Iya. Karena tidak mungkin saya menjual sesuatu yang tidak satu apa yang saya jual. Betul. Nah, jadi saya memilih handphone karena HP juga itu tidak ada, menurutku tidak ada matinya sekarang. Dan terus terputar sampai sekarang. Terus terputar sampai sekarang. Jadi awal perintisannya ini Kak, ini bersama teman-teman ya Kak. Nah, awalnya ini dimulai bagaimana caranya Kak? Apa hanya sekedar Kalau kita bahas story, iya, awalnya kita masih ini yang orang-orang terdahulu sebelum saya, iya, dia masih menjual itu lewat OLX, forum-forum dagang di Facebook, iya, terus COD di rumah, di mana, di kafe. mendatangi Kak ya? Ya, lama ada rezeki, mulai nongkrong di kafe dan kafe itu jadikan tempat COD. Iya. Dulu kita ada di Tanah Salapang namanya Box, setelah itu berpenghasilan cukup. Alhamdulillah, karena jualan handphone retail begini kan istilahnya non fixed income. Maksudnya itu non fixed income, pendapatan tidak tetap. Tidak menetap ya Kak. Nah, jadi sampai situ kita mulai akhirnya gabung, akhirnya sampai sekitar 2 sampai 12 sampai 13 orang. Awalnya kita di ini yang di samping kecil-kecil. Iya. Sekarang pindah yang agak lebih besar. Alhamdulillah tahun ini kita sudah buka lagi store 1 di Grand Toserba basement. Jadi sekarang sudah 2. Sudah punya cabang juga Kak ya? Ya, cabang. Kenapa di Toserba? Karena yang dari Todopuli Antang dekat ke Toserba. Toserba. Dari sini goa
Veteran kan dekat dari sini. Iya. Nah, Nah, seperti itu. dari tahun 2015 sampai sekarang kurun waktu 5 tahun Kak ya? Itu hitungan hitungan telah ada tempat tetap. Oh, iya. Jadi sebelum 2015 itu tetap anak-anak yang sebelum saya atau teman-temanku sebelum saya Iya. jualannya masih by OLX, forum-forum dagang, COD di luar, belum punya tempat tetap. 2015 sudah mulai kita nongkrong di kafe, Iya. kafenya teman, terus di situ jadikan tempat COD. Gitu. Sekarang sudah perputarannya sudah alhamdulillah. Nah, Sudah seimbang lah. sudah seimbang Dengan Kak, dan usaha punya yang ada. cabang. Iya. Dan punya cabang dan ada kurang lebih mungkin lebih dari 5 tahun. Ya. Berapa kira-kira pendapatan kotor setiap bulannya Kak? Kalau kembali kan saya bilang tadi ini jualan retail seperti ini kan non fixed income namanya. Iya. Tidak menentu, cuman kalau dikalkulasikan mainannya itu sudah sampai 80-an. 80 juta per Ya, bulan. kadang itu sampai lebih kalau ada waktu-waktu hari raya yang betul-betul memang banyak orang beli handphone. Contohnya mau puasa, mau Iya. lebaran itu kan orang yang sudah terima THR semua kan rata-rata Semua terima dan THR. ganti HP baru. HP. Tapi tahun ini enggak terlalu karena kan ada kita dikena pandemi virus corona, Iya. jadi agak menurun dari tahun ke tahun. Seperti itu. Retail tertinggi pendapatan bulanan itu berada di angka berapa Kak? Sebenarnya kita enggak pernah mengkalkulasikan itu secara utuh atau secara pembukuan. Tidak. Karena kita di sini kan sekitar 12 orang yang menjual atau bahkan lebih maksimal 13 orang lah yang menjual di sini. Masing-masing mengatur dirinya sendiri dengan keuangannya sendiri. Oh. Jadi Nah. Seven Store ini lebih seperti sebuah Wadah. wadah, jadi semacam populasi yang dibuat oleh teman-teman ini, Ah, teman-teman yang ingin join bergabung dan Ah. menjual produknya sendiri. betul. Khusus di bidang handphone. Dan masuk di dalam wilayah handphone. Ah. Jadi kita jualan handphone, jualan HP, Iya. itu masing-masing mengurusi barang-barangnya sendiri. Tetapi tetap ada kalau store, Kak. betul, kalau store disebut store-nya di mana di sini. Karena kemarin juga per tanggal 30 Agustus 2020 kemarin Iya. udah kita sudah terbit usaha dagang dari Iya. pemerintah. Jadi kita resmi dipantau sama pemerintah karena kita bayar pajak. Berarti Seven Store ini kan 27 store. Iya. 27 store. 27 Store Ya. ini berarti dia semacam venue buat teman-teman retail handphone. Nah, Seperti itu, Kak? Ya, dan lumayan sudah humble di Makassar. Teman-teman. Karena rata-rata teman-teman yang menjual 12 sampai 13 orang itu punya akun sosmed yang followersnya sampai 30 ribuan per akun ya. Iya. Jadi ada yang punya 10 ribuan, 11 ribuan, bervariasi. Nah, misalnya Kak, misalnya teman-teman di luar sana itu berniat untuk membuat sebuah usaha retail handphone juga, ya Kak. Kira-kira apa langkah-langkah tertentu yang bisa mereka lakukan, Pertama yang harus dilakukan adalah berdayakan teman. teman? Karena pembeli itu atau user, kita sebutnya user. Iya, User itu pasti dari teman ke teman. iya, Temanku punya jualan handphone di situ mau kok belanja. Akhirnya datang ke sini. Dan memang kalau barang-barang kita itu istilahnya kalau jualan handphone namanya kice, Iya. quality check. Itu kita ketat karena sampai 4 orang. Jadi misalnya pikir jual handphone tuh di dalam kita beli, Iya. itu tidak langsung dibeli. Dicek dulu sampai 4 orang. Kalau lulus baru dibeli. Sesuai kesepakatan bersama. Gitu. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman, jadi di sini juga nerima handphone buat jual kembali seperti itu Kak ya? Ya, jual beli handphone. Nah, mungkin yang paling sederhana usaha Kak Fadli ini jualan HP. Selain jualan HP, apakah ada usaha lain? Saya ini sekarang mau coba-coba jual sepatu. Saya sudah bikin akunnya. Iya. Mungkin tahun depan baru jalan. Jadi lokal brand juga Kak? Atau Enggak, saya ambil supplier luar. supplier luar? Nah, Snitcher. Apa jadi selepas kemarin dia di bangku perkuliahan ini Kak dan masih berkuliah Masih berkuliah sampai sekarang. dan masih belum selesai. Hah? Ini kita
bekerja enggak di suatu Saya- instansi atau pernah atau belum pernah? Alhamdulillah bekerja di satu instansi pemerintah. Jadi sembari Oke. jadi sembari bekerja di instansi pemerintah, kita Ah. juga jalankan bisnis kita ini. Ya, jadi pulang kasarnya pulang kantor ke toko, Iya. habis ke toko pulang. Berarti kita manage semua waktu tak Betul. untuk itu. Untuk itu. Dan semuanya bisa. Alhamdulillah bisa. Apa tips sederhananya dari itu, Kak? Manage waktu itu. Pertama kita harus betul-betul maksimalkan waktu. Kadang kalau kita COD sementara jam kantor atau jam kerja, ada teman-teman yang bisa handle. Iya. Hanya satu telepon, ada userku datang, Iya. tolong diladeni. Oh, Jadi jadi kita sistemnya saling membantu. Saya tidak ada orang yang lain yang bisa COD-kan atau Iya. bisa transaksi. berarti betul-betul 27 Iya. Store ini venue buat teman-teman yang mau jualan. Menurut saya dan teman-teman atau Iya. saya pribadi, ini bukan lagi wadah tapi keluarga. Karena di dalam kita susah senang sama-sama. Iya. Dan ya pokoknya betul-betul keluarga kecil lah. Jadi sebenarnya Nah, kata kalau dikasih perumpamaan, hmm. teman-teman yang jualan di store ini itu lebih sama dengan menjual dalam satu toko dengan produk yang sama, Ya. atau mereka menjual dalam satu toko tapi berbeda-beda orang. Ada beda ini, Kak. Maksudnya beda apanya nih? Jadi kayak gini, Kak. Jadi kayak begini, Kak. Kalau dalam satu store sebenarnya walaupun mempunyai barang yang berbeda-beda, tetapi dia punya tujuannya sama, Kak. Betul. Pokoknya semua produk ini laku. Atau Betul. Betul. dia sejenis venue, jadi Ah. setiap orang bisa join ke dalam sini. Kalau untuk kasarnya mengambil orang lain di luar dari kita kayaknya sudah enggak. Iya. Karena menurut teman-teman 13 orang ini sudah cukup. Sudah cukup. Iya. Ini sudah cukup karena kalau terlalu banyak juga akan kacau manajemennya. Nah, jadi semisal contoh kasus begini. Ada user saya pembeli kok misalnya tuh iPhone ini Iya. enggak ada barangku, tapi ada barangnya temanku. Iya. Barangnya temanku yang saya jual. Iya. Intinya visinya adalah menghabiskan seluruh barang yang ada di toko ini dengan cara dijual. Siapapun pembelinya, siapapun yang ladeni, tetap barang yang harus keluar adalah barang yang di toko ini. Begitu. Ini yang paling sederhana, Kak. Pembagian hasilnya gimana ini, Kak? Pembagian hasilnya kita atur berdasarkan kekeluargaan. Jadi ini kan kita kontrak. Iya. Itu ada bayar wifi, listrik. Jadi ada yang khusus bayar listrik, Iya. ada yang khusus bayar wifi, ada yang khusus bayar tempat. Itu kita tahu kan tempat Iya. patungan untuk wifi dan seterusnya itu kan ada beberapa orang. Untuk tempat itu hanya orang-orang yang betul-betul merasa dirinya cukup untuk menanggulangi hal itu. Misalnya saya punya barang dalam lebih 10 biji atau 25 biji. Artinya perputarannya itu kan sudah banyak. Iya. Artinya saya punya kewajiban untuk membayar sewa ruko atau sewa tempat. Begitu. Jadi semuanya manajemennya sistem kekeluargaan. Semua sistem kekeluargaan. Tidak seperti manajemen teori yang Nggak. ada di Nggak ada target. Nggak ada Nggak ada target. Jadi makanya kita di sini semua rata-rata bahagia semua. Karena menjual ya kalau ada user jual, kalau nggak ya nggak apa-apa. karena sistemnya benar-benar keluarga. Betul. Kalau- Bukan sistem ada bos. Iya. Sekian harus yang kau jual barang dalam sebulan nggak ada. Nggak ada. Jadi yang mau jual barang silakan jual, nggak laku juga nggak apa-apa. Tapi sebaiknya itu barang yang diutamakan keluar adalah barang di 27 Store. Karena kita punya kewajiban bayar ruko dan seterusnya. Jadi kita punya manajemen Iya. gimana caranya biar ini diselesaikan secara bersama. Berarti di dalam ini, Kak, tidak ada direktur, tidak Nggak ada, bos, nggak tidak ada, ketua. nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Semua Semuanya. sama. Keluarga kita. Semua sama. Keren nih konsepnya, Kak. Nah, jadi kita untuk melakukan segala sesuatunya juga itu merasa nyaman. Tidak ada sesuatu dia yang bayar ruko atau dia yang paling banyak modalnya. Nggak ada. Semua keluarga.
mau baku celah-celah di dalam terserah. Tapi kita punya aturan. Pagi kita buka, tutup untuk di store 2 di Grand Serba itu tutup jam 8. Karena di sana kan tempat umum. Jadi barang harus dikembalikan ke sini setelah tutup. Kalau di sini toko paling fleksibel. Mau buka jam 4, misalnya pernah ada kasus toh. Ada super daerah mau belanja HP. Dari Ulukumba ke sini. Ditunggu sampai setengah 4. Karena anak kan di sini semua aja. Ngopi, nongkrong. Iya, nongkrong apa. Kadang kita habiskan 3 bulan sekali untuk keluar jalan-jalan. Setiap per 3 bulan. Sama-sama semua. Sama-sama semua. Full team namanya. Full team. Akhir tahun ini kita ada rencana ke Bali. Full team. Ini konsep store-nya benar-benar beda, Kak. Tidak terpikirkan mungkin dengan teman-teman yang ada di luar sana ya, Kak. Nah, sebenarnya mungkin ada yang ke sana, cuman proses eksekusinya yang beda. Karena rata-rata orang yang mungkin sepengetahuan sana yang menjual retail seperti ini itu dikejar target. Iya. Kalau kita kan enggak. Iya, benar. Kalau kita enggak. Benar. Jadi santai. Jadi tidak tertekan kalau laku. Betul. Tapi bahkan sama tetap diusahakan dan diupayakan. Tapi kan rezeki bukan kita yang ngatur. Iya. Intinya kita berusaha. Nah, mungkin seperti itu juga. Cuman mungkin seperti itu. Jadi kalau misalnya ada sepatah kata terakhir untuk teman-teman di luar sana, barangkali ada berniat atau minat untuk memulai usaha retail seperti ini, sama tahu ada pesan atau tips tertentu dari Kak Fadli? Ini apa di rumus dunia itu? Iya. Berusaha, sedekah, doa, bersyukur. Itu yang pertama. Berusaha, bersyukur dan bersyukur. Iya. Dan juga doa. Dan juga berdoa. Nah, betul. Jadi kita kan hanya bisa mengandalkan apa yang kita lakukan. Misalnya proses penjualan kita kan beda-beda. Masing-masing teman-teman di dalam itu punya akun Instagram dan akun Instagram itu beda-beda followersnya, ada sampai 32.000, 20.000, 10.000, lalu sampai ribuan. Nah, masing-masing akun itu kan sudah punya rezekinya masing-masing, tinggal diusahakan. Jadi sarannya mulai saja dulu. Apapun yang terjadi. Jangan takut. Jangan takut karena kita keluarga. Kita nggak pakai target. Betul. Jadi saya itu awal mulanya iseng-iseng juga, akhirnya keterusan. Waktu juga lebih termanage dulu, pulang kantor nggak tahu kemana, ngawur nongkrong kiri kanan, akhirnya dengan gabung sama teman-teman, pulang kantor langsung ke sini ngobrol pulang, karena rumah juga kan dekat dari sini. Jadi saya punya kewajiban juga di store 2. Sana tanggung jawabku di store 2, di sini tanggung jawab bersama. Begitu. Jadi kayak ini kan listrik kan mati, tokennya habis. Ini ada yang bertanggung jawab memang untuk mengisi token dan mengaktifkan lampunya. Jadi dia job desk seperti itu tetap terbagi kan? Betul. Misalnya habis listrik. Jadi kita sudah tidak baku ditunjuk, kau beli ke listrik. Beli ke bayar ke wifi, enggak. Sudah ada yang ngatur semua. Berarti yang paling sederhana dari sistem yang kita bangun ini kesadaran masing-masing. Betul, karena masing-masing pertama sudah besar semua, betul, dewasa nih. Yang kedua, masing-masing punya visinya sendiri. Visinya sendiri ini dibungkus dengan visi misi dari toko bersama 27. Jadi mengupayakan barang itu keluar sebanyak mungkin dan pelayanan tetap oke. Maksudnya tetap kita kawal apapun yang terjadi. Jadi kita di sini tuh kalaupun ada user yang komplain, tetap kita bantu. Istilah kasarnya kita tidak beli putus, beli barang, urus dirimu sendiri, enggak. Tetap kita bantu. Makanya kenapa masing-masing akun itu banyak sekali langganannya. Ada sampai anaknya
anggota DPR ini Bulukumba yang belanja. Karena masing-masing punya power sendiri. Ada yang orang Bulukumba, lahir di Bulukumba, Iya. usernya Bulukumba semua, Iya, anak-anak iya. Bulukumba. Ada di Sopeng, usernya anak Sopeng semua. Begitu, jadi kita sebenarnya nggak pusing, tinggal diusahakan mami, tinggal diupayakan mami. Caranya berdayakan teman, Betul. bukan memanfaatkan, berdayakan, beda nah. Iya, beda. Berdayakan dan memanfaatkan itu beda. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu juga. Ya, Iya. Jadi untuk teman-teman yang berada di Kota Makassar dan sekitarnya, bahkan di luar Sulawesi, nah, dan ingin mencari gadget, handphone, Android maupun iPhone, silakan hubungi kontak yang ada di bawah dan link deskripsi Instagram, mungkin bisa. Jangan takut untuk tanya-tanya. Jangan ragu untuk belanja, karena kita sudah terdaftar di pemerintah. Betul. Jadi bahkan verifikasi dari setiap handphone yang masuk di dalam store ini 4 orang. Jadi 4 orang, namanya quality check. betul. Jadi teman-teman jangan ragu untuk belanja di sini. Silahkan kunjungi. Kalau mau lihat-lihat juga bisa. Tidak apa-apa. Iya, mau tanya-tanya juga bisa. Ya. Tidak masalah, karena kenapa? Sini mengutamakan yang namanya kualitas, teman-teman. Betul. Ya, mungkin seperti itu, Ji. Akhir kata untuk teman-teman di luar sana yang ingin berusaha untuk membuat sebuah bisnis retail handphone atau gadget juga, pesannya berdayakan teman Mulai saja, dan mulai saja. bersyukur, berdoa, sedekah. Syukur, berdoa, dan juga sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.